Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan kita tidak memiliki anak emas. Nah, ini yang saya bilang. Salah satu persoalan serius dalam keluarga adalah ketika salah seorang anak dijadikan anak emas. Makanya suka ada istilah golden boy, ya kan? Suka ada istilah golden girls, ya kan? Maksudnya adalah anak yang diemaskan, anak mami, anak papi. Wah, ini repot. Biasanya anak-anak emas ini biasa karakternya jelek. Itu sebabnya selalu saya bilang hati-hati kalau engkau di masa remaja, masa muda senang dengan seseorang, jatuh cinta sama seseorang, lihat dulu dia anak mami bukan, dia anak papi bukan, dia a golden boy di rumah atau bukan, dia a golden girl di rumah atau bukan. Sebab kalau dia bagian dari anak emas, biasanya karakternya tidak terlalu baik, saudara, karena terlalu dimanja. Itu sebabnya Tuhan tidak punya anak emas. Semua dicintai Tuhan sama. Kita nggak bisa bilang, wah saya ini paling disayang Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita ngomong begitu sebagai ekspresi kejiwaan kita. Tetapi ingatlah, semua orang berhak untuk ngomong begitu. Jangan pernah merasa saya nih paling disayang Tuhan, saya nih yang nanti di sorga akan duduk dekat, paling dekat dengan Yesus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat bodoh, saudara. Bukankah roh yang sama yang pernah merasuk murid-murid yang ditengking oleh Kristus ketika mereka berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapakah yang akan duduk dekat dengan engkau di kerajaan sorga? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan itu Yesus jawab dengan sederhana, barang siapa yang menjadi terbesar, dia harus menjadi hamba. Artinya Tuhan ingatkan, dia tidak punya anak emas. Tuhan mencintai semua kita sama. Artinya apa? Meskipun kita sudah berjasa, tapi kalau kita salah, kita pun akan dihukum. Jadi jangan pernah merasa, wah saya ini kan orang baik, saya ini kan nyumbangnya paling besar, saya ini kan kerjanya untuk pekerjaan Tuhan paling keras. Ya Tuhan cincai-cincailah kalau lihat saya salah. Tidak, saudara-saudara. Kalau dia pukul juga, saudara-saudara. Daud salah, dipukul juga sama Tuhan. Musa salah, dipukul juga sama Tuhan. Abraham salah, dipukul juga sama Tuhan. Jadi meskipun kita sudah berjasa, kalau kita salah, kita pun tetap dihukum. Artinya apa? Bahwa segala jasa kita itu adalah anugerah Tuhan. Tapi setiap kita berkewajiban untuk tetap hidup menurut aturan ilahi. Jadi setiap kita dicintai Tuhan sama. Artinya meskipun kita sudah berjasa, kalau kita salah, kita pun dihukum Tuhan. Yang kedua, semua kita tetap masih perlu dididik dan didisiplin oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang, tanaman yang tidak berbuah dipotongnya, tapi tanaman yang berbuah dibersihkannya supaya lebih lagi buahnya. Tidak ada satupun yang Yesus katakan karena tanaman yang sudah berbuah lebat maka aku cuma lihat-lihat dan tidak lagi didik dan tidak lagi bersihkan. Tidak, setiap kita tetap masih perlu dididik dan didisiplin oleh Tuhan supaya lebih lebat lagi buah kita. Yang ketiga, semua dicintai Tuhan sama. Apa artinya? Semua kita harus berjuang
untuk tetap setia terhadap kebenaran. Tidak bisa kita sembarangan, tidak bisa kita seenaknya. Betul kita diberkati Tuhan, betul Tuhan sudah buat banyak mujizat buat kita. Tetapi jangan salah, firman Tuhan justru tegas. Barang siapa yang diberi banyak, dituntut juga banyak daripadanya. Jadi semua kita tetap harus berjuang untuk tetap setia pada kebenaran. Dan akhirnya yang keempat, Tuhan tidak punya anak emas. Semua dicintai Tuhan sama. Semua kita tidak bisa kompromi terhadap dosa. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu miring ke kiri maupun miring ke kanan, supaya diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tapi diangkat naik. Kamu tidak akan menjadi ekor, kamu akan dipimpin menjadi kepala. Tuhan tidak punya anak emas. Semua dicintai Tuhan sama. Karena itu jangan pernah merasa berjasa. Mari kita terus siapkan diri untuk dididik dan disiplin Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk tetap setia pada kebenaran. Dan akhirnya jangan pernah kompromi terhadap dosa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kebenaran, tetap kebenaran. Sekali melayani, tetap melayani sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak boleh masuk. Waduh, ini tegas sekali hukuman Tuhan kepada Musa. Musa begitu banyak kelihatannya quote-unquote jasa yang dia sudah buat kepada Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat berkata, saya berjasa buat Tuhan, saya ini orang baik. Orang-orang yang suka bilang, saya ini orang berjasa, saya ini orang baik, sebetulnya adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Saudara-saudara, kita bisa ada sebagaimana kita ada semata-matanya karena anugerah Tuhan. Jangan membanggakan jasa dan kebaikan kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada. Sebetulnya orang-orang yang sedang mau membanggakan jasa, orang-orang yang mau membanggakan kebaikan, adalah orang-orang yang mau memanipulasi orang lain. Itu kan supaya orang terkagum-kagum kepadanya kan. Wah, Tuhan saja sampai kagum pada kebaikannya. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah kagum akan kebaikanmu. Jelas Yesaya berkata, kebenaranmu seperti kain lara di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang benar, kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan kagum sama saya karena kebaikan saya, makanya Tuhan cari-cari saya mau bilang, orang itu adalah pembohong terbesar abad ini. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kita bisa diselamatkan hanya karena anugerah. Itu sebabnya Musa, seorang yang telah hebat berjasa di hadapan Tuhan, tetap tidak boleh masuk sama Tuhan ketika salah. Ini yang kita mau belajar tentang tidak boleh masuk dalam Ulangan 32. Ulangan 32 ayatnya yang ke-48. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Di bawah judul perikop, ajal Musa mendekat. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kadesh di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu. Tapi ini berita yang sangat menyakitkan, tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bayangkan, Musa yang bawa mereka keluar dari Mesir, Musa yang ingatkan tentang tanah perjanjian, Musa yang ingatkan tentang negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi Musa tidak boleh masuk.
Ini yang saya bilang, Musa meskipun sudah melakukan banyak bagi Tuhan, namun tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan ini mengajar kepada kita beberapa hal penting tentang Allah. Yang pertama, Allah kita adil. Kalau engkau benar, engkau diberkati. Kalau engkau melakukan yang baik, engkau akan memakan buahnya. Tetapi kalau engkau melakukan yang salah, engkau pun tetap dihukum. Inilah keadilan Tuhan buat setiap kita. Berarti kita jangan pernah khawatir untuk apapun. Selama kita lakukan yang benar, pembelaan Tuhan sempurna buat kita. Itu sebabnya Yusuf dapat berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang kedua, Allah kita tegas. Oh saudara gue yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Benar adalah benar, salah adalah salah. Jadi jelas, yang pertama, peristiwa ini mengajar kepada kita bahwa Allah itu adil. Yang kedua, bahwa Allah itu tegas. Dan yang ketiga, Allah tidak pandang bulu. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus sangat hati-hati. Jangan membanggakan jasa dan perbuatan baik kita, tetapi kita ingat kita hanya hamba yang harus tetap taat dan setia pada setiap tugas yang diperintahkan kepada kita. Allah kita adil, Allah kita tegas, Allah kita tidak pandang bulu, Allah kita kudus. Makanya Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak bisa main-main dengan dosa. Dan yang kelima, Allah kita firman yang pasti. Kalau kebenaran kita ikuti, kita akan melihat anugerah yang sempurna. Kalau kesalahan kita jalani, hukuman menanti di depan kita. Allah kita adil, Allah kita tegas, Allah kita tidak pandang bulu, Allah kita kudus, dan Allah kita firman-Nya pasti. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan boleh turun atas hidup mereka. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini sadar betul ada kesalahan, kekurangan yang kami buat, ada kesombongan yang kami kerjakan. Bapa, dalam nama Yesus pulihkan, sehingga kami boleh hidup dalam anugerah, kasih karunia dan kuasa yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.